Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, untuk pertemuan hari ini materi kita adalah mengenai fungsi kuadrat. Penasaran apa itu fungsi kuadrat? Jangan kemana-mana, tonton videonya sampai selesai. Tetapi kalian tonton dulu video yang mau lewat berikut ini. Baiklah, untuk materi kita hari ini yaitu mengenai fungsi kuadrat. Setelah kemarin kita sudah menyelesaikan pokok bahasan yang pertama yaitu mengenai fungsi linear. Suatu fungsi dalam himpunan bilangan yang dinyatakan dengan rumus atau dalam bentuk Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C, dengan A, B, C anggota dari R dan A tidak sama dengan 0. Ini disebut sebagai fungsi kuadrat. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat pada sumbu koordinat kartesius, di mana lambang Fx dapat diganti dengan Y, sehingga Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C dapat ditulis dengan Y sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C, di mana X-nya disebut sebagai variabel bebas dan Y-nya disebut variabel terikat. Grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola simetris. Nah, adapun sifat-sifat daripada grafik fungsi kuadrat Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan nilai A-nya. Berdasarkan nilai A-nya ada dua kriteria. Yang pertama, jika A lebih besar 0 maka positif. Maka grafik atau parabola terbuka ke atas di mana fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim minimum, dinotasikan dengan Y minimum atau titik balik minimum seperti pada gambar berikut ini. Grafik atau parabolanya terbuka ke atas. Ini adalah fungsi Fx di mana A-nya lebih besar daripada 0. Yang di bawah itu adalah titik balik minimum. Nah, kemudian yang kedua, jika A-nya lebih kecil daripada 0 ya, bisa disebut dengan negatif atau nilainya negatif, maka grafik atau parabola terbuka ke bawah seperti pada gambar berikut ini. Nah, ini fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim maksimum ya, dinotasikan dengan Y maksimum atau titik balik maksimum. Jadi kalau tadi yang di bawah titik balik minimum, kalau untuk yang A-nya lebih kecil dari 0, di mana parabolanya terbuka ke atas ya, Y maksimumnya itu adalah sebagai titik balik maksimum. Nah, kemudian sifat berikutnya adalah berdasarkan nilai diskriminan atau dilambangkan dengan D. Nilai diskriminan suatu persamaan kuadrat Y sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C adalah sebagai berikut. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, secara geometri, nilai diskriminan ini berkorespondensi dengan titik potong grafik dengan sumbu X sebagai berikut. Yang pertama, jika D-nya lebih besar dari 0, artinya jika nilai diskriminannya lebih besar dari 0, maka grafik memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Seperti pada gambar ya, kita gambarkan misalnya terdapat sumbu X, nah kemudian
grafik atau parabolanya dia memotong sumbu X tersebut. Parabolanya bisa terbuka ke atas, bisa juga terbuka ke bawah. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Nah, kemudian yang kedua, jika diskriminannya sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X di koordinat X, 0 di sebuah titik ya, seperti pada gambar berikut ini. Misalnya ini ada sumbu X di mana grafiknya menyinggung, artinya bertemu dengan sumbu X tersebut ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, jika nilai diskriminannya lebih kecil daripada 0, maka grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X sama sekali ya. Artinya ketika ada sumbu X, untuk grafik atau parabolanya sama sekali tidak memotong atau bersentuhan dengan sumbu X tersebut. Nah, berikutnya kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X, di mana nilai Y-nya sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y, di mana nilai X-nya sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Dan yang keempat, menentukan beberapa titik bantu lainnya. Langsung saja kita ke contoh soalnya berikut ini. Contoh soalnya, gambarkan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Nah, untuk menjawabnya, kita tuliskan terlebih dahulu fungsinya Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Kemudian kita identifikasi nilai A, B, dan C-nya. Dari fungsi ini, kita peroleh nilai A-nya 1, B-nya min 4, dan C-nya min 5. Nah, karena nilai A-nya sama dengan 1 dan 1 lebih besar daripada 0, maka grafik nanti akan terbuka ke atas atau parabolanya nanti akan terbuka ke atas. Langsung saja untuk penyelesaian yang pertama, kita akan menentukan titik potong dengan sumbu X di mana nilai Y-nya sama dengan 0. Pertama-tama kita tuliskan kembali persamaannya. Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5, atau bisa dibalik, X kuadrat min 4X min 5 sama dengan Y. Nah, untuk titik potong dengan sumbu X, nilai Y-nya kan 0 ya, maka nilai Y-nya kita ganti dengan 0. Sehingga kita tuliskan X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Kemudian di sebelah kiri kita rubah bentuknya ke dalam bentuk faktorisasi. Sehingga X kuadrat min 4X min 5 kalau dirubah menjadi X plus 1 X min 5 sama dengan 0. Nah, X plus 1 X min 5 sama dengan 0, maka X nya sama dengan min 1. Kemudian X yang keduanya sama dengan 5. Jadi titik potong grafik dengan sumbu X adalah titik min 1,0 dan 5,0. Kemudian langkah yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y, artinya jika nilai X-nya sama dengan 0. Langkah pertama, seperti biasa ditulis kembali persamaannya, X kuadrat min 4X min 5 sama dengan Y. Kemudian X-nya kita ganti dengan 0. Kalau diganti dengan 0, maka menjadi 0 kuadrat min 4 kali 0 min 5 sama dengan, nah, sama dengan Y ya, maka min 5 sama dengan Y, dibalik maka Y-nya sama dengan min 5. Nah, dengan demikian titik potong grafik dengan sumbu Y adalah 0, min 5. Kemudian langkah yang ketiga, kita akan menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Untuk sumbu simetri, kita menentukan nilai X-nya dengan formulasi min B per 2A. Sementara koordinat titik balik artinya menentukan nilai X dan Y-nya.
Untuk nilai Y-nya, formulasinya adalah min D per 4A. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu koordinat X-nya. X sama dengan min B per 2A. Nilai B-nya tadi sudah diketahui min 4, sehingga tinggal kita masukkan min 4 per 2 kali 1 sama dengan min ketemu min plus, jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian untuk nilai Y-nya menggunakan formulasi min D per 4A. D di sini artinya adalah diskriminan dengan formulasi D sama dengan B kuadrat min 4AC. Tinggal kita uraikan ya formulasinya, min kemudian dalam kurung B kuadrat min 4AC per 4A. Kita tuliskan kembali di slide berikutnya untuk formulasinya. Kemudian setelah kita tuliskan, kita tinggal masukkan nilainya. B kuadrat min 4AC, B nya tadi min 4 ya, jadi min 4 pangkat 2 dikurang 4, kemudian dikali A nya 1, dikali C nya min 5, kemudian dibagi 4A, artinya 4 dikali A nya 1 ya. Min 4 pangkat 2, 16 ya, dikurang 4 kali 1 min 4, min 4 kali min 5 plus 20, 16 tambah 20, 36 ya. Jadi min 36 dibagi 4, hasilnya adalah min 9. Hasilnya adalah min 9. Jadi sumbu simetrinya X sama dengan 2 dan koordinat titik baliknya 2, min 9. Artinya X nya 2, Y nya min 9. Jadi koordinat titik baliknya 2, min 9. Nah, untuk langkah yang keempat atau langkah yang terakhir, kita akan menentukan beberapa titik bantu. Untuk titik bantu bisa 1, 2, bahkan 3 ya. Nah, titik bantu ini adalah titik dengan nilai X yang sudah tidak dijelaskan di titik potong sumbu X maupun titik potong sumbu Y ya. Nah, tadi kan titik potong dengan sumbu X min 1,0 dan 5,0 ya. Nah, maka untuk titik bantunya X-nya selain min 1 dan 5. Nah, selain min 1 dan 5, misalnya di sini yang belum adalah 1 ya, maka ambil pemisalan X-nya sama dengan 1. Nah, maka ketika X-nya sama dengan 1, tinggal dimasukkan ke persamaan kuadrat. Nah, ketemu hasilnya nilai Y-nya sama dengan min 8. Jadi titik bantunya 1, min 8. Nah, setelah itu kita gambar dari informasi yang tadi, kita gambar ke dalam koordinat kartesius. Bentuknya akan menjadi sebuah parabola yang terbuka ke atas. Kita tuliskan terlebih dahulu titik-titiknya, baik sumbu X dan sumbu Y. Langkah yang pertama, titik potong dengan sumbu X-nya kita tandai di diagram kartesius ya. Titik potong dengan sumbu X-nya tadi kan min 1,0 dan 5,0 ya. Kita tandai dengan bulatan berwarna hijau. Kemudian setelah itu titik potong dengan sumbu Y-nya 0, min 5 di bawah ya dengan bulatan warna hijau. Oke. Nah, berikutnya titik puncaknya 2, min 9 ya. Jadi X-nya 2, Y-nya min 9 ya. Kita tarik garis putus-putus warna hijau dari sumbu X2 ke bawah ya, min 9. Kemudian setelah itu titik bantunya 1, min 8 ya. X-nya 1, Y-nya min 8 ya. Ini garis putus-putus warna hijau ke angka min 8 dari angka 1. Kemudian setelah itu tinggal kita hubungkan
dengan menggunakan garis berwarna ungu ya. Kita hubungkan, maka dia membentuk kurva atau membentuk parabola yang terbuka ke atas. Nah, ini gambarnya seperti ini. Berikut ini ada latihan soalnya, nanti dikerjakan ya. Latihan soalnya, gambarkan grafik fungsi kuadrat fx sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 8. Sekali lagi, fx sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 8.